Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Umaymah Wahid sebagai observer eksternal. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Yuni Pratikno sebagai observer internal. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga tendik, dan para mahasiswa yang kami sayangi. Alhamdulillah, hari ini kami akan melaksanakan, kita semua akan melaksanakan uji publik, yaitu tentang PPKS, penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Telah hadir di tengah-tengah kita observer dari eksternal, dan kita akan melaksanakan uji publik satu persatu, yaitu dengan presentasi. Bapak dan Ibu dan para mahasiswa sudah menyiapkan semua presentasinya, dimulai dari Ibu Prihatina Jati SEMM, kemudian nanti akan berlanjut sesuai dengan urutannya tadi saya akan sampaikan, kemudian setelah itu baru observer eksternal maupun observer internal akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, dan kemudian silakan dijawab pertanyaan tersebut bergantian. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Dr. Yuni Pratikno sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai observer internal. Selamat datang, Pak. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Baik, kita lanjut langsung kepada presenter pertama. Capansel pertama adalah Ibu Prihatina Jati SEMM. Kepada Ibu Prihatina Jati, dipersilakan. Baik, meminta tolong di-share Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prihatina Jati SEMM. Saya dosen tetap dari Universitas Mitra Bangsa. Saya akan menyampaikan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual. Lanjut. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan eksploitasi seksual atau penyalahgunaan kekuasaan secara fisik, psikologis, ataupun emosional terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Jadi ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang bertujuan untuk mendominasi, merendahkan, atau menyakiti seseorang melalui tindakan seksual atau kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas. Jadi ini yang kita kenal dengan kekerasan seksual. Selanjutnya, dampak dari yang tadi saya sampaikan, dampak dari kekerasan seksual ada berbagai hal, yaitu dari psikis maupun sosial ekonomi. Jadi dampak tersebut bervariasi, yang karakteristiknya kejadian traumatis atau penghayatan korban, gitu ya. Jadi kepribadian, usia, gender, disabilitas, pola asuh, dan lain sebagainya, sampai pada tingkat sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi penghayatan korban terhadap kejadian tersebut. Jadi ini perlu adanya dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Jadi ini sangat mempengaruhi tingkat keparahan dan reliansi kemampuan korban untuk pulih. Jadi ini sangat perlu dari dukungan kita untuk mendukung apabila nanti ada kekerasan seksual di lingkungan kita, gitu ya. Jadi ini dampaknya sangat berat bagi mereka, sehingga mereka perlu dukungan penuh dari kita di lingkungan kita. Dampak jangka pendeknya adalah jangka pendek, jangka panjang, dan kompleks bagi korban.
Jadi contoh misalkan kehamilan karena pemerkosaan gitu ya, dampaknya mungkin lingkungan menjadi gizi rendah dan dampak signifikan lainnya terhadap masyarakat. Jadi dampak sosial sangat berat bagi si korban. Ini sangat berpengaruh terhadap psikis korban itu sendiri, baik secara kehidupan sosialnya. Ya, jadi ini dampak kekerasan seksual yang terjadi baik dari jangka pendek maupun jangka panjang. Ini sangat kita perhatikan bersama bahwa kekerasan seksual sangat berdampak buruk terhadap korban tersebut. Selanjutnya, dari hal tersebut, lanjut ya Mas. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual menurut WHO di tahun 2017. Jadi ada pendekatan secara individu. Jadi ini yang akan kami lakukan sebagai Telkomsel, bahwa kita harus bisa mendekati secara personal korban tersebut, gitu ya. Kita akan melihat pendekatan tersebut dengan melihat perkembangannya sampai sejauh mana, dan kita akan melihat pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan, gitu ya, karena kita juga harus memantau kesehatan korban, pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual kalau memang dampaknya memang perlu untuk penanganan secara hukum. Lanjut. Yang pertama, yang tadi kami sebutkan dari penjelasan tersebut, ada pendekatan individu. Jadi kita harus bisa merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti penetapan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Jadi ini kita bisa lihat sampai sejauh mana tindak seksual yang dilakukan oleh korban tersebut, gitu ya. Yang kedua adalah memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi sosial mengenai penyakit seksual, pendidikan perlindungan dari kekerasan seksual. Ini bisa kita lakukan sedini mungkin untuk bisa memberikan edukasi terhadap pencegahan kekerasan seksual. Yang lain adalah layanan konseling yang merupakan upaya dalam bimbingan konseling, bertujuan untuk membantu pribadi, komunitas serta membantu dalam usaha menyelesaikan masalahnya. Ini yang bisa rencana akan kami lakukan dalam lingkungan kampus, bahwa kita pun harus merancang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan edukasi terhadap pendekatan korban para kekerasan seksual tersebut. Lanjut. Yang selanjutnya ada pendekatan perkembangan. Kita di kampus sudah menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, gitu ya. Yang kedua, menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai pelaku perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang ketiga, mengadakan perjanjian internasional untuk terhadap tindak kekerasan seksual, ini kalau memang diperlukan. Yang keempat, ada mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, baik di lingkungan internal maupun eksternal kampus. Ini akan kami upayakan lakukan sebaik mungkin sehingga di awal pelaporan kita sudah bisa menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh korban, baik di lingkungan internal kampus maupun yang ada di eksternal kampus. Selanjutnya, penjagaan sosial komunitas, gitu ya. Kita akan mengadakan kampanye anti kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui seminar, spanduk, standing banner. Yang kedua adalah memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial melalui pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial melalui media sosial, spanduk di lingkungan kampus. Hal ini akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik melalui kampanye maupun pendidikan secara sosial media, gitu ya, sehingga lingkungan kami sehat, bersih, gitu ya, edukasinya tercapai, setiap anggota stakeholder di lingkungan kampus bisa mengetahui bahwa tim kami ada untuk bisa memberikan dukungan penuh apabila nanti terjadi pelecehan seksual, gitu ya. Itu pun dengan melibatkan berbagai pihak
yang ada di lingkungan kampus. Selanjutnya, pendekatan kesehatan ini sangat juga diperlukan. Kami akan menyediakan tenaga kesehatan, memberikan layanan dukungan kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual. Tenaga kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual. Tenaga kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV. Tenaga kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Jadi selain tadi kita menyediakan kampanye untuk tindak kekerasan seksual, kami juga akan melakukan pendekatan terhadap tenaga medis gitu ya. Jadi kami akan bekerjasama dengan kecamatan, puskesmas, tenaga medis terdekat sehingga bisa memberikan edukasi yang lebih komplit, lebih rinci terkait dengan kesehatan atau alat medis yang diperlukan di kampus. Selanjutnya, Bisa dipercepat, Bu Tina? baik, pendekatan hukum dan kebijakan seksual juga kita akan melalui pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, gitu ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan bahwa semua yang poin-poin yang sudah kami sebutkan adalah sebagai upaya kami di luar kampus untuk bisa mencegah tindak kekerasan seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan paparannya tentang pencegahan dan penanganan PPKS di lingkungan kampus Universitas Mitra Bangsa. Tetap berada di Zoom, nanti di akhir acara untuk setelah presentasi semua, maka ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh observer eksternal maupun observer internal. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan observer yang kami hormati, berikutnya adalah paparan dari Ibu Nurul Wahdini, BHSC MM. Kepada Ibu Nurul Wahdini, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu Nurulan untuk saya bisa memberikan pemaparan. Sebelumnya saya ingin izin share screen dari laptop saya. Izin Ibu, maksimal 10 menit ya Bu ya? Oke, baik kalau gitu. Sudah bisa terlihat ya? Terlihat Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Untuk pemaparan kali ini, in general secara luas, temanya itu yang akan saya paparkan adalah mengenal kekerasan seksual. Pembahasan kali ini ada 4, yaitu pertama adalah memahami kekerasan di lingkungan kampus, lalu juga yang kedua adalah lapisan identitas dan kerentanan, yang ketiga itu adalah keadilan dan kesetaraan dalam lingkup pendidikan, dan juga yang terakhir itu adalah prinsip pencegahan. Seksual itu bisa terjadi di berbagai jenis tingkat pendidikan berdasarkan catatan Komnas di kampus atau perguruan tinggi. Di sini memperlihatkan bahwa banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan juga perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah memahami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Lalu yang kedua itu adalah lapisan identitas dan kerentanan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa banyak pihak gitu ya yang rentan
atau mungkin terjadi atau melakukan kekerasan seksual dan pihak-pihak yang rentan tersebut menjadi korban. Jadi sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu meliputi pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah pendidik, yang ketiga adalah tenaga kependidikan, yang keempat adalah warga kampus, termasuk juga yang terakhir adalah masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Yang ketiga itu adalah keadilan dan kesetaraan dalam lingkup pendidikan. Bisa kita lihat bahwa di gambar kiri pertama itu adalah kondisi awal, lalu di bagian tengah itu adalah yang kita artikan dengan kesetaraan, lalu di bagian kanan paling akhir itu adalah kesetaraan berkeadilan yang kita harapkan ada di lingkungan pendidikan kita semua. Lalu apa itu ketimpangan relasi dan kuasa? Menurut Komnas Perempuan di tahun 2017, ketimpangan relasi kuasa dan atau gender adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Termasuk juga di sini ada beberapa jenis kekerasan seksual yang perlu kita sounding atau kita perlu sosialisasikan kepada lingkungan kampus kita. Berdasarkan jenisnya itu adalah kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, ataupun juga melalui daring, ataupun teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, di sini juga ada 21 jenis kekerasan seksual yang sudah disosialisasikan dan dimention oleh Kemendikbudristek gitu ya, bahwa di sini menampilkan termasuk juga kekerasan seksual secara verbal, termasuk juga fisik, non-fisik, dan juga daring. Dan yang terakhir itu adalah prinsip pencegahan kekerasan seksual. Jadi ada 3 prinsip, yaitu pertama adalah melalui pembelajaran. Jadi kita wajib untuk memberitahukan seluruh masyarakat anggota di lingkungan kampus tentang kekerasan seksual. Termasuk juga yang paling penting adalah tentang pencegahannya. Lalu yang kedua itu adalah penguatan tata kelola atau manajemen kampus, termasuk yang terakhir itu adalah tentang penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan juga tenaga kependidikan. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul Wahdini, Mbak HSC MM yang telah memberikan presentasinya. Berikutnya kami undang Ibu Mirna Milisani SPD MM untuk memberikan paparannya. Mohon izin maksimal 10 menit. Kepada Ibu Mirna Milisani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen dari laptop saya, Bapak Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Devi atas kesempatannya kepada saya untuk memaparkan presentasi saya pada hari ini. Ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya dengan Mirna Milisani. Saya adalah dosen tetap di Universitas Mitra Bangsa. Izinkan saya mempresentasikan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Mitra Bangsa. Oke, konten ini akan berisi mengenai latar belakang, pencegahan, penanganan, Satgas PPKS, mekanisme penanganan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. Data Kementerian PPPA pada tahun 2022 menyampaikan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di Satuan Pendidikan Indonesia selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan data itu, korban kekerasan seksual mencapai 21.221 orang.
Bapak Sutoyo yang merupakan Inspektur 2 Kemendikbudristek menyebutkan di antara ketiga kasus yang ditangani oleh Kemendikbud, kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi di dunia pendidikan, yakni sebanyak 115 kasus, di mana menjadi kasus paling banyak terjadi di perguruan tinggi. Ini diambil dari detik.com. Hal tersebut di atas tentunya merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat apa yang dikatakan oleh Mendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Pencegahannya, sebelum kita masuk kepada pencegahan, di sini ada 8 prinsip pelaksanaan pencegahan PPKS ini, yaitu yang pertama, kepentingan yang terbaik bagi korban, dengan menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan, lalu mensosialisasikan kepada seluruh warga, dan memasang warning sign di lingkungan kampus. Lalu yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan, hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga yaitu akuntabilitas, di mana Izin menyediakan Bu sumber Mirna, daya. ini PPT-nya bisa Ya, Bu. digerakkan? PPT-nya? Ya, ini udah muncul belum, Bu? Oh ya, muncul yang awal. Oh, yang pertama ya, Bu. Maaf, Bu. Ini udah muncul yang ini, Bu. Belum. Belum. Sebentar ya, Bu. Ini udah muncul, Bu? Iya, halaman pertamanya. Slide yang kedua mungkin boleh diklik. Boleh dibantu sama Mas Latif? Boleh, Mas Latif. Maaf ya, Mas. Siap, Ibu, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah, Mas. Ya, silakan dilanjut Bu Mirna. Ya, next slide, Mas. Ya, Pak. Ya, lagi satu lagi. Ya, ini latar belakang tadi sudah dijelaskan ya, Pak. Ini ada sih sebentar. Di pencegahan. Lalu yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu dengan menyediakan sumber daya memadai untuk penyelenggaraan kegiatan PPKS, mengkomunikasikan hilang. Ya, lanjut, Mas. Ya, lanjut Mas Latif, bantu. Ya. Ya, silakan Bu Mirna. Ini di saya masih yang masih latar belakang ya. Oh, nih ya. Pencegahan yang keempat yaitu independen, bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab melaksanakan upaya PPKS bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Lalu yang kelima, kehati-hatian. Perguruan tinggi menerima laporan dengan prinsip kehati-hatian baik dari korban maupun saksi. Yaitu yang selanjutnya adalah konsisten
konsisten untuk mensosialisasikan, menjaga, dan melindungi korban dari PPKS itu sendiri. Lalu kemudian jaminan ketidakberulangan, bahwa jaminan ketidakberulangan ini adalah jaminan diberikan oleh perguruan tinggi untuk agar tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi apabila terjadi. Lalu pencegahan oleh perguruan tinggi. Ini kok kayaknya ini slide saya kurang lengkap ini. Sebentar ya Pak. Pencegahan oleh perguruan tinggi itu seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nurul Wahdini, bahwa ada penguatan tata kelola, lalu pembelajaran, dan juga penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu pencegahan yang dilakukan oleh pendidik, yaitu membatasi pertemuan individual dengan persetujuan yang dilakukan dengan ketentuan dan juga melakukan permohonan izin rencana pertemuan. Begitupun pencegahan yang dilakukan oleh mahasiswa sama seperti pencegahan yang dilakukan oleh pendidik maupun tenaga pendidik, namun dilakukan dari mahasiswa kepada tenaga pendidik atau sebaliknya. Lanjut, Mas. Penanganan. Satgas melakukan 4 hal sebagai berikut, yaitu pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan sendiri yaitu kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping. Yang kedua yaitu perlindungan. Ada 11 poin perlindungan dan penyediaan sarana dan akses bagi korban dan saksi. Lalu pengenaan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif ini merupakan syarat penanganan laporan kekerasan seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Adapun sanksinya seperti yang dipaparkan berikut, ada sanksi ringan, sedang, dan berat baik bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan ataupun warga kampus secara seluruhnya. Lalu yang keempat yaitu pemulihan korban. Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada korban untuk pemulihan kondisi psikologis dan atau fisiknya, sehingga korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Di antaranya yaitu tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan atau bimbingan sosial dan rohani. Lalu Satgas PPKS. Mengapa perlu ada Satgas PPKS? Seperti yang terlihat pada gambar, Satgas PPKS di sini adalah perisai atau pelindung bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang di dalamnya ada tugas-tugas anggota Satgas, lalu memiliki wewenang, kode etik, dan hak Satgas itu sendiri. Lalu mekanisme penanganannya, Satgas harus menangani laporan kekerasan seksual paling sedikit melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan pencegahan keberulangan. Kesimpulan yang pertama yaitu kenaikan angka kasus kekerasan seksual yang masih cukup tinggi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, seperti yang tadi sudah disampaikan pada slide pertama. Lalu kesimpulan kedua, oleh karena hal tersebut diperlukan adanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, maka perlu dibentuk Satgas PPKS. Kesimpulan yang ketiga, dengan dibentuknya Satgas PPKS di lingkungan perguruan tinggi dan pembekalan penuh kepada Satgas serta sosialisasi kepada seluruh warga perguruan tinggi, maka angka tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diminimalisir atau segera ditangani apabila terjadi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, UMIBA Jaya Jaya Jaya, stop kekerasan seksual di lingkungan UMIBA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mirna Milisani SPDMM yang telah memberikan paparannya terkait dengan bagaimana cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oke, baik. Berikutnya presentasi silakan akan dipaparkan oleh Bapak Munir Ashari, SEMM. Kepada Bapak Munir Ashari, dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Dr. Doranta Nurulan Kusuma Devi MM. Mohon izin saya screen.
Ini waktu Bapak 10 menit ya, Pak? Baik, yang terhormat panelis 1, Dr. Umaymah Wahid MSI selaku Observer Eksternal Universitas Budi Luhur. Yang terhormat panelis 2, Dr. Andes Yuni Fatikno SEMM MH selaku Observer Internal Wakil Rektor 3 Universitas Mitra Bangsa, dan para kawan sekalian. Mohon izin perkenalkan, nama saya Munir Asyari, SMM, selaku dosen tetap Universitas Mitra Bangsa. Pada paparan di kesempatan yang istimewa ini, saya akan concern pada dasar hukum dan bagaimana cara pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya mulai dari dasar hukum dulu, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30 tahun 2021, dan juga Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 17 tahun 2022, yang dimana tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi RI nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Adapun latar belakang secara singkat sampaikan, semakin tingginya pelecehan maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta concern bagaimana cara penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, tadi sudah dibahas oleh satu rekan dosen beberapa jenis kekerasan seksual, verbal, fisik, non fisik, teknologi, informasi. Poin daripada sini adalah dengan berkata yang tidak baik, kotor dan sebagainya, itu bagian daripada pelecehan, apalagi dengan melakukan tindakan kontak fisik seperti pemerkosaan dan sebagainya. Itu bagian daripada pelecehan dan kekerasan seksual. Adapun sasaran PPK ini adalah satu mahasiswa, tenaga pendidik itu sendiri, warga kampus, dan masyarakat umum. Adapun pencegahan yang disampaikan, yang saya baca di Peraturan Kementerian adalah dengan pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan. Lalu dengan penanganan, dengan pendampingan, perlindungan, pemeriksaan administratif, serta pemulihan korban. Baik, Bapak Ibu, saya akan concern pada bagaimana saran saya sebagai salah satu pendidik, yaitu para pendidik sebaiknya menjadi role model bagi mahasiswa, untuk tenaga pendidik itu sendiri, pendidik, warga kampus, dan masyarakat umum. Saya tarik dari surah Al-Asri, di mana ada ayat mengatakan di ayat 3 itu nasihat menasihati. Artinya di sini para pendidik sebaiknya di dalam mengantarkan perkuliahan menyediakan atau mengisikan waktu 10 hingga 15 maka setengah jam dalam menyampaikan masalah adab perilaku yang baik lingkungan kampus maupun di luar. Jadi para pendidik ini harus jadi role model atau panutan, sehingga para mahasiswa dan warga kampus melihat apa yang disampaikan bisa menjadi contoh. Dan berikutnya melalui pembinaan adab. Saya sangat concern terhadap yang adab, karena yang pertama, ingat kepada Allah SWT, Tuhan kita masing-masing, bahwasannya kita akan terlepas atau tindak dari perbuatan yang membuat ketidaknyaman atau tercela. Dan di sini saya lihat ada 3 mata kuliah yang bisa disampaikan oleh para pendidik, khususnya 1, pendidikan agama. Saran dari saya bahwasannya dalam menyampaikan mata kuliah pendidikan agama lebih banyak pada implementasi hablum minannasnya. Contohnya, bagaimana pengimplementasian sholat setelah kita sholat. Jangan sampai sholat tapi tidak sholat. Tujuan sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi di lingkungan kampus ini, kalau kita pendidik, warga kampus dan sekitarnya dapat mengimplementasikan sholat, maka akan terlepas daripada perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah pelecehan, apalagi kekerasan seksual. Karena tidak akan berani kita kalau selalu ingat pada Allah SWT. Yang berikutnya adalah senyum ramah, sopan santun, akhlak, budi pekerti, etika, tawadu, tidak boleh sombong. Kenapa saya sampaikan demikian? Misalnya ada seorang wanita yang senyum ramah, sopan, santun, walaupun pintar, cerdas, tapi selalu merendah, membantu orang lain, maka para pria ataupun lainnya akan menjadi segan, hormat.
sehingga akan meminimalisir terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual. Umumnya yang berperilaku baik itu akan imbasnya juga akan berperilaku baik juga, atau kita bilang kata selamat mereka. Lalu sesuai dengan ajaran Rasulullah, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mohon maaf serta memuliakan guru atau dosen. Poin di sini senior itu menyayangi para juniornya. Para junior menghormati yang lebih tua. Hal ini jika adab kita terapkan dalam lingkungan kampus, maka akan meminimalisir, akan menghindari terjadinya pelecehan, apalagi kekerasan seksual. Nah, saya concern bagaimana memuliakan guru atau dosen di sini. Itu pada saat mahasiswa akan bertemu dengan dosennya, pada saat dia paham bagaimana memuliakan dosennya, itu tentunya salah satu contohnya dengan berpakaian rapi, berperilaku yang baik sehingga mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Jadi saya baca dalam peraturan kementerian tersebut, salah satunya adalah menghindari atau memisir pertemuan mahasiswa dengan pendidik di luar daripada lingkungan kampus atau jam kampus. Nah, dengan poin terakhir, sabar, jujur, setia, bila kita terapkan hal ini, baik mahasiswa, wabil khusus para pendidik di sini, karena di lapangan itu sering terjadi karena perilaku yang bisa dikatakan menggoda para pendidik juga, akhirnya itu terjerumus banyak kasus orang-orang sukses yang ada justru hancur, seperti kita baca dalam Mike Tyson, pemain sepak bola Ronaldinho, juga sampai Ronaldo, mereka hancur di masa kemasan karena apa? Masuk dalam kategori pelecehan bahkan kekerasan seksual, sehingga mereka di masa usia emas itu malah karirnya malah hancur berantakan. Dan ini jangan sampai terjadi di anak didik kita, khususnya di Universitas Mitra Bangsa, jangan sampai mereka layu sebelum berkembang. Jadi pembinaan adab ini sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh pihak kampus. Dan hal ini juga para pendidik sebagai ujung tombak sangat diharapkan dalam pengelolaan, dalam pembinaan adab perilaku ini. Yang terakhir dari saya adalah dengan pembinaan adab yang baik khususnya di lingkungan kampus diharapkan dapat mencegah tindakan kekerasan seksual dan kampus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan beradab. Jadi dengan kita sebagai pendidik, sebaiknya juga sebagai panutan para mahasiswa dan warga kampus lainnya agar dapat mengikuti supaya kampus ini bebas jadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual. Demikian, mohon maaf agak sedikit dari peraturan kementerian dan peraturan Sekretaris Jenderal. Demikian dari saya. Maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Unit Azhari SNM yang telah memberikan presentasi bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Mitra Bangsa. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karunia Dwi Putra, SE, sebagai tenaga pendidik untuk memberikan paparannya. Mohon izin 10 menit kepada Bapak Karunia Dwi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Dr. Umaima, observer eksternal, pada yang terhormat Bapak Dr. Yuni Pratikno dan rekan-rekan. Adapun pemaparan saya sebagai capansel adalah tentang Satgas PPKS. Pertama, kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah yang serius dan kompleks yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Ini mencakup berbagai perilaku yang meliputi pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan verbal, pelecehan fisik, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang terjadi di lingkungan akademik. Oleh karena itu, perlu dibuat Satgas di perguruan tinggi
berdasarkan Permen 30 tahun 2021 yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Oke, selanjutnya, adapun Satgas PPKS untuk menjadi anggota kriterianya adalah tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual, tidak pernah mendampingi korban kekerasan seksual, pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas, pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu kekerasan seksual, gender, dan atau disabilitas, dan atau menunjukkan minat kemampuan untuk bekerjasama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Di sini poinnya adalah harus menunjukkan minat dan kemampuan untuk kerjasama. Di mana poin 5 ini, jika memiliki minat dan kemampuan, maka poin 2, 3, dan 4 akan mengikuti. Setelah Satgas PPKS dibuat, adapun wewenang Satgas adalah dapat memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan korban, dan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan atau terlapor dari perguruan tinggi. Dengan wewenang ini maka Satgas bisa memeriksa terlapor dari berbagai jenjang jabatan. Jadi tidak perlu takut jika ada terlapor yang memiliki jenjang jabatan yang tinggi. Adapun kode etik Satgas. Kode etik Satgas yaitu menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan korban dan saksi, jaminan kerahasiaan dan yang juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi, menjamin keamanan korban, saksi, dan atau pelapor, dan menjaga independensi dan kredibilitas Satgas. Yaitu kredibilitas Satgas agar korban dapat percaya bahwa Satgas ini akan menindaklanjuti laporan korban dan saksi, sehingga dia dapat memberikan informasi-informasi yang real pada saat interview tanya jawab kepada Satgas. Selanjutnya, Satgas juga wajib untuk melakukan pemulihan korban. Pertama adalah proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas. Di antara lain adalah persiapan pemulihan Satgas melakukan asesmen terlebih dahulu terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban. Setelah itu, perencanaan tindakan pemulihan. Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, sosial yang harus disampaikan kepada korban. Lalu kemudian pelaksanaan pemulihan. Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati atau disetujui oleh korban. Jadi saran-saran dari Satgas itu harus disetujui dulu dan disepakati oleh korban. Mungkin korban punya ide lain untuk masa pemulihannya. Setelah itu, pemantauan pemulihan. Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal. Setelah itu, tahap akhirnya adalah setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas melakukan asesmen lagi untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu menjalankan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian. Setelah itu, Satgas melakukan pencegahan keberulangan agar tidak terjadi korban-korban berikutnya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Karunedi Putra SE yang telah memberikan paparannya terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu Universitas Mitra Bangsa. Berikutnya kami undang kepada Bapak Jaka Furkon Eskom sebagai tenaga pendidik Universitas Mitra Bangsa untuk memberikan paparannya.
Tidak lebih dari 10 menit, silakan Pak Jaka, silakan. Dengar Ibu suaranya? Ya, silakan Pak Jaka. Suaranya Ibu? Ya, sudah terdengar. Oke, siap. Izin saya untuk share screen Ibu. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Nurul Antasma Devi telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi hari ini, Ibu. Izinkan saya untuk melakukan presentasi untuk hari ini dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pertama itu untuk pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan ini timbul karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, dan bisa menyebabkan penderitaan psikis dan atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Untuk selanjutnya, bentuk kekerasan seksual. Dari Komnas atau Komisi Nasional Perempuan mengidentifikasikan 15 bentuk kekerasan seksual. Itu yang pertama pemerkosaan, yang kedua intimidasi seksual, selanjutnya pelecehan seksual, selanjutnya eksploitasi seksual, selanjutnya perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, dan selanjutnya prostitusi paksa. Setelah itu perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, menghukum tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Selanjutnya praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau diskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu yang pertama, pencegahan kekerasan seksual. Poin pertama, program edukasi. Menyelenggarakan program edukasi yang komprehensif tentang kekerasan seksual, konsentrasi, dan hak-hak seksual. Ini harus mencakup semua mahasiswa, staf, dan pengurus perguruan tinggi. Poin yang kedua, legalisasi dan kebijakan. Membuat dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang apa yang dianggap seksual dan tidak diperbolehkan di lingkungan perguruan tinggi, serta konsekuensi bagi mereka yang melanggar kebijakan tersebut. Poin ketiga, yaitu lingkungan yang mendukung, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi semua individu, di mana mereka merasa nyaman untuk melakukan kekerasan seksual tanpa takut akan sanksi atau diskriminasi. Untuk poin keempat, mobilisasi komunitas, yaitu mengadakan kampanye kesadaran dan seminar untuk mempromosikan pemahaman tentang kekerasan seksual dan cara mengatasinya. Selanjutnya, bahan kekerasan seksual. Poin pertama, ada pelaporan. Kita menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia untuk korban untuk melaporkan insiden kekerasan seksual. Poin yang kedua, respon dan dukungan, yaitu memberikan respon yang tepat dan dukungan psikologis kepada korban, termasuk bantuan hukum jika diperlukan. Poin ketiga, investigasi,
yaitu melakukan investigasi yang teliti terhadap setiap laporan kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Poin keempat, pelatihan untuk staf. Melatih staf perguruan tinggi termasuk staf administrasi, dosen, dan personal keamanan tentang bagaimana merespon dan bagaimana korban serta cara mencegah kekerasan seksual. Poin keempat, penegakan hukum. Memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diperlakukan secara hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan. Sekian dari presentasi dari saya sebagai tenaga pendidik di Universitas Mitra Bangsa. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Dr. Nurwan Sumadevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaka Furkon Eskom yang telah memberikan presentasinya terkait dengan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Mitra Bangsa. Berikutnya kami undang kepada Ibu Maharani Putri Nur Aziza SM sebagai tenaga kependidikan di Universitas Mitra Bangsa. Kepada Ibu Maharani dipersilakan. Ya, silakan Bu Maharani, diberikan kesempatan maksimal 10 menit untuk memberikan paparannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Nurwulan Kusumadevi. Saya akan mempresentasikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya, silakan. Ya, sebentar Ibu, laptopnya ini agak nge-lag. Atau PowerPoint-nya Oke, baik. Mbak Rani bisa dikirim? Oke, baik. Untuk tidak habis waktu, sambil menunggu Ibu Maharani mempersiapkan PPT-nya, akan Ibu, ada bisa kedengaran nggak suara Rani? Oh, baik, baik. Oke, Bu Maharani sudah siap? Insya Allah udah siap. Oke, baik, silakan. Yang pertama, dasar hukum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Upaya penanganan kekerasan seksual yang pertama yaitu membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua, mensosialisasikan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang ketiga, membuat layanan pengaduan kekerasan seksual. Oh, kelewat. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dampak kekerasan seksual yaitu yang pertama fisik, cedera fisik, kesehatan reproduksi atau gangguan seksual. Yang kedua, emosional, trauma psikologis, depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan malu, ketidakpercayaan pada orang lain, perasaan hampa, dan kehilangan, serta rendahnya harga diri. Dari sosial, yaitu isolasi sosial, gangguan hubungan interpersonal, stigma, dan diskriminasi, serta kehilangan dukungan sosial. Upaya penanganan kekerasan seksual tadi sudah saya sebutkan. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Maharani Nur Aziza, SM, yang telah memberikan paparannya terkait bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikutnya, kami undang kepada yang terhormat Ibu Nur Aini Fadilah, Saudari Nur Aini Fadilah, sebagai mahasiswa Universitas Mitra Bangsa, untuk memberikan paparannya. Silakan. Mohon izin Ibu, saya akan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuraini Fadilah, sebagai mahasiswa Universitas Mitra Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan mengenai isu-isu kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu tindakan kekerasan yang melibatkan unsur seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan. Mencakup tindakan yang melibatkan pemaksaan, pelecehan, merendahkan, menghina, atau eksploitasi seksual terhadap korban yang berakibat pada penderitaan psikis atau fisik. Kekerasan seksual, siapapun dapat menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak mengenal batasan jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, atau orientasi seksual.
Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk teman, keluarga, rekan kerja, orang yang dikenal, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Dan korban kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Ketidaksadaran seseorang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual diakibatkan karena kurangnya pendidikan seksual. Seseorang tidak mengenali perilaku yang dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Yang kedua, konteks kekerasan. Dalam beberapa situasi kekerasan seksual, sulit diidentifikasi karena terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks atau di tempat-tempat yang dianggap aman. Yang ketiga, manipulasi dan kontrol. Pelaku kekerasan seksual sering menggunakan manipulasi atau kontrol untuk memanipulasi situasi agar tampak seperti sesuatu yang diinginkan oleh korban. Stigma dan rasa malu. Korban mungkin merasa malu atau takut untuk mengungkapkan atau melaporkan kekerasan seksual karena adanya stigma sosial atau rasa malu. Yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran sivitas akademika atau warga kampus. Sivitas akademika atau warga kampus yang tidak menyadari atau tidak memberikan perhatian serius terhadap isu kekerasan seksual dapat menyulitkan korban untuk menyadari situasinya. Perguruan tinggi perlu membentuk satuan tugas PPKS karena sebagai langkah yang positif dan dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, dan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran, mencegah kekerasan seksual, serta memberikan dukungan kepada korban, serta sebagai langkah nyata dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan sivitas akademika. Dalam hal ini, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya dalam lingkungan akademis. Upaya pencegahan merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan bebas dari kekerasan seksual. Menciptakan pemahaman bersama tentang isu kekerasan seksual juga merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Masyarakat akademis dapat membentuk sistem dukungan dan menghilangkan stigma terhadap korban. Menciptakan mekanisme pengawasan dan intervensi yang efektif, menyusun dan menerapkan kebijakan yang jelas tentang kekerasan seksual, serta melibatkan seluruh pihak dalam pemantauan dan implementasinya dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman. Memberdayakan individu untuk mengambil tindakan ketika mereka menyaksikan atau mengetahui tentang situasi yang mungkin menyebabkan kekerasan seksual, termasuk melaporkan perilaku yang mencurigakan merupakan tanggung jawab bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Saudari Nur Aini Fadilah yang telah memberikan paparannya bagaimana cara pencegahan dan penanganan ya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Baik, berikutnya kami panggilkan Abdul Latif sebagai mahasiswa Universitas Mitra Bangsa untuk memberikan paparannya. Mohon diberikan paparan tidak lebih dari 10 menit. Kepada Saudara Abdul Latif, dipersilahkan. Baik, Ibu. Izin share, Ibu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Izin, Ibu. terlihat, Mas. Ya? Apakah Sudah terlihat. terlihat? Sudah ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Waalaikumsalam Moderator warahmatullahi dan wabarakatuh. para observer dan peserta Zoom meeting dalam rangka uji publik Capansel PPKS Universitas Mitra Bangsa. Izinkan saya Abdul Latif sebagai mahasiswa memberikan pemaparan dari materi saya.
Isu terkait kekerasan seksual, maksudnya aksi kekerasan seksual di tempat umum seperti di transportasi umum, di ruang terbuka, dan tidak menutup kemungkinan di lingkungan perguruan tinggi, menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan untuk segera diatasi dan diberantas di masa ini. Kekerasan seksual di perguruan tinggi salah satunya adalah disebabkan oleh relasi pertemanan yang tidak sehat, dan jika korban kekerasan seksual tersebut melapor, akan dikucilkan dan tidak didampingi untuk melakukan upaya hukum. Dampak korban kekerasan seksual dapat sangat luas dan merusak, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, seperti dampak fisik, trauma psikologis, gangguan emosional, dan dampak-dampak ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan memerlukan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan dari keluarga, teman, profesional, kesehatan mental, dan komunitas. Bentar, Ibu. Ya, pentingnya penjagaan kekerasan seksual di kampus tidak hanya berkaitan dengan menjaga reputasi institusi, tetapi juga dengan hak asasi individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan pribadi. Berikut adalah salah satu caranya pembentukan kebijakan dan penegakan hukum, penyuluhan pendidikan. Pendidikan tentang kekerasan seksual harusnya menjadi bagian integral dari kurikulum di setiap kampus. Program penyuluhan yang menyasar mahasiswa, dosen, dan staf administrasi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan isu tersebut. Mahasiswa juga perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan tindakan kekerasan seksual. Dukungan psikologis, mendirikan pusat dukungan psikologis di kampus menjadi langkah penting untuk membantu korban kekerasan seksual. Tempat ini dapat memberikan konseling, bimbingan, dan dukungan emosional kepada mereka yang membutuhkan. Keterlibatan masyarakat akademis seperti mahasiswa dan dosen dapat membentuk jaringan dukungan yang kuat. Bagaimanakah respon kita merupakan hal yang sangat penting untuk kita dapat merespon yang tepat dan mendukung bagi korban kekerasan seksual. Mendukung korban kekerasan seksual membutuhkan kesabaran, empati, dan komitmen untuk mendengarkan dan mendukung mereka sepanjang proses pemulihan mereka. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan responsif, Anda dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu korban memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka. #berani bersuara. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Mari berantas kejahatan kekerasan seksual dimanapun itu dengan berani bersuara. Dimanapun dan sekecil apapun bantuanmu akan sangat berarti untuk korban. Stop kekerasan seksual mulai dari hari. Terima kasih. Sekian pemaparan dari materi saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Abdul Latif yang telah memberikan paparannya. Berikutnya, the last but not the least, yaitu Saudari Safina Turahma, bagi mahasiswa Universitas Mitra Bangsa yang akan memberikan paparan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pada Saudari Safina, dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu. Terima kasih untuk Ibu moderator dan para observer dan peserta Zoom meeting dalam rangka uji publik Kapansel PPKS Universitas Mitra Bangsa. Izinkan saya memberikan pemaparan materi saya yang akan dibantu untuk saya share screen-nya dengan Mas Latif. Boleh dibantu PPT saya? Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, terima kasih Mas Latif.
Dalam rangka kali ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS. Slide selanjutnya, apa saja yang harus dipahami dari petugas, yaitu adalah landasan hukum pendidikan di Indonesia, 2. Mengenal kekerasan, 3. Memahami kekerasan seksual, 4. Memahami dampak kekerasan seksual, 5. Perubahan, 6. Mekanisme penanganan kekerasan, dan 7. Sumber dukungan. Selanjutnya, seringkali kita belum mengenal korban sendiri. Bagaimana mengetahui teman atau kerabat sekitar korban dari kekerasan seksual ini. Dampak kekerasan seksual terhadap korban dan lingkungannya sangatlah besar. Tetapi perbuatan kekerasan seksual sulit untuk dibuktikan secara hukum. Situasi pembuktian yang sulit semakin membuat korban dipandang melakukan tuduhan palsu. Dalam situasi seperti ini, respon kita sebagai orang yang ada di sekitar korban atau orang yang dipercaya untuk menegarkan cerita korban menjadi bagian penting dalam pendukung respon untuk mendukung korban. Berikut adalah beberapa cara untuk merespon beragam dampak trauma yang dirasakan korban. Salah satunya yang pertama adalah rasa malu dan bersalah. Ingatkan korban bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi adalah pelaku. Apapun situasinya, sama sekali bukan kesalahan korban. Kedua, takut akan pembalasan. Tawarkan informasi tentang sumber dukungan terpercaya atau satgas jika korban belum siap. Temani dan dengarkan ceritanya sampai memutuskan mengambil tindakan. Ketiga, depresi dan kecemasan. Dampingi dan berdayakan korban untuk membuat keputusan sendiri. Tawaran bantuan untuk menghubungi penyedia layanan profesional. Dalam lingkup kampus, Satgas bertugas menghubungkan korban dengan layanan-layanan lain yang dibutuhkan dalam proses pemulihan. Adapun yang sering kita jumpai pengalaman dan isu terkait kekerasan seksual, yang pertama, di pengalaman terkait kekerasan seksual, menjadi pendengar bagi teman yang mengalami kekerasan seksual, tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Mempelajari modul tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari Dikti. Dan yang sering kita jumpai, isu terkait kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan pendidikan. Maraknya aksi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi hal yang mengkhawatirkan untuk segera diatasi. Peningkatan laporan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya, penanganan laporan khusus pelecehan atau kekerasan seksual kepada korban dan pemberlakuan hukum kepada pelaku. Memfokuskan upaya perlindungan dan konseling kepada korban serta pembentukan Satgas PPKS. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Pastikan untuk menggunakan pengalaman, perspektif, dan nilai Anda untuk membuat dampak positif dimanapun Anda tinggal belajar dan bekerja. Dimanapun dan sekecil apapun bantuanmu akan sangat berarti untuk korban. Mari kita gerak bersama, stop kekerasan seksual mulai hari ini. Kurang lebih demikian paparan saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudari Safina Rahmah sebagai peserta terakhir yang telah memberikan presentasinya, bagaimana kita punya semangat yang sama untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kampus kita.